Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta ke-118. Dan malam ini saya akan membahas tentang reinkarnasi versus kelahiran ulang dan lampau. Selamat malam bro dan sis yang baru bergabung. Saya akan meneruskan pembahasan tentang reinkarnasi dan kehidupan kelahiran ulang dan lampau. Jadi di seri cinta lalu, hari Rabu lalu, saya sudah membahas apa perbedaan antara reinkarnasi dan tumimba lahir atau punabawa atau kelahiran ulang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan sutanya. Malam sis Marita dan semua yang baru bergabung. Saya mengutip dari nanti bro dan sis silakan kalau ada yang mau bertanya diketik di bagian tanda tanya, karena saya tidak menyimak, saya lagi akan membaca, jadi tidak menyimak bila ada bro dan sis yang bertanya. Oke, saya mengutip dari Majjhima Nikaya 135 Culakama Vibhanga Sutta. Sutta ini pernah saya bacakan juga di seri cinta lalu yang ada hubungannya dengan karma, tetapi di sini ada hubungannya karma dengan kelahiran ulang, itu erat sekali hubungannya. Di sini murid, di sini seorang laki-laki atau perempuan membunuh makhluk-makhluk hidup dan ia adalah pembunuh bertangan darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan tanpa welas asih pada makhluk-makhluk hidup. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian maksudnya, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Tetapi jika ketika hancurnya jasmani setelah kematian, jika ia tidak muncul kembali dalam kondisi menderita, tidak dalam kesengsaraan, tidak di neraka, melainkan kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berumur pendek. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada umur yang pendek, yaitu seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup, dan ia adalah pembunuh bertangan darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan, tanpa welas asih pada makhluk-makhluk hidup. Tetapi di sini murid, seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati. Ia berdiam dengan welas asih pada semua makhluk. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Tetapi jika ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia tidak muncul kembali di alam bahagia, tidak di alam surga, melainkan kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berumur panjang. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada umur yang panjang, yaitu dengan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan welas asih kepada makhluk hidup. Nah, jadi sudah dijelaskan alam-alam kehidupan ini, kelahiran kembali bila melanggar sila pertama, yaitu membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, maka jatuhnya ke alam menderita. Ya, di sini sudah sutta ini dijelaskan, dan juga ini sudah dialami oleh para klien saya. Mereka memahami bila mereka membunuh di kehidupan lampau, maka kehidupan ini bisa menjadi penyakitan, mungkin bisa menjadi cacat, mungkin berumur pendek, seperti itu di kehidupan setelah kehidupan itu. Jadi di sini sutta ini sesuai dengan pengalaman yang klien-klien saya alami.
dengan regresi yang biasanya saya lakukan. Jadi di sini sudah disebutkan. Nah, ini Sutta 135 Culakama Wibanga Sutta. Saya tidak baca keseluruhannya karena sutta ini pernah saya bahas di seri cinta tentang karma di beberapa seri cinta yang lalu. Saya mau menyebutkan, saya menemukan di beberapa sutta, yaitu di Majjhima Nikaya 100 Sanggarawa Sutta, juga di Majjhima Nikaya 54 Pottaliya Sutta, dan juga di Majjhima Nikaya 19 Dweda Witaka Sutta. Jadi masih banyak sutta-sutta lain tentunya yang menyebutkan tentang kelahiran ulang. Tapi ini pengalaman Buddha langsung. Saya akan membacakan yang dari Dweda Witaka Sutta. Di sini disebutkan kondisi memasuki jana pertama. Kemudian tapi saya akan membahas dari ini disebutnya dari jana keempat. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan. Ini saya bahas dari Sanggarawa Sutta Majjhima Nikaya 100. Karena isi sutta 3 sutta ini isinya sama apa yang Buddha pernah alami. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan. Karena masuk di jana keempat ini, ketenang seimbangan ini lebih menjadi kuat. Aku masuk dan berdiam dalam jana keempat yang memiliki bukan kesakitan pun bukan kenikmatan. Kalau di jana pertama, kedua itu nikmat, happy gitu ya, bahagia. Kemudian juga tidak ada rasa sakit, tidak ada. Nah di jana keempat ini lebih stabil dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan. Di setiap jana itu ada UPK. Di setiap Brahma Wihara pun ada UPK, ya. Jadi di sini disebut. Ketika konsentrasi atau penyatuan pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan, mengingat kehidupan lampau. Ini yang Buddha katakan. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, banyak kapal penyusutan dunia, banyak kapal pengembangan dunia, banyak kapal penyusutan dan pengembangan dunia. Nah, ini saya mau jelaskan dari Asengkaya. Kalau Bro dan Sis pernah mendengar tentang Asengkaya, kalau dari 31 alam kehidupan bagan ini, di sini ada Asengkaya dan inilah yang dimaksud, ya. Jadi banyak kapal penyusutan dunia itu mengerut jadinya. Kemudian juga banyak kapal pengembangan. Jadi pada saat itu dia berkembang. Kalau pada saat menyusut dia itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang muncul. Nah, sekarang ini yang saya dengar kita sedang dalam masa pengembangan. Nah, tapi ada juga banyak kapal penyusutan dan pengembangan sekaligus. Entah bagaimana penjelasannya, hanya Buddha yang bisa menjelaskan. Di sana aku bernama ini, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Oh ya, Bro dan Sis yang baru bergabung, bila ada pertanyaan tolong diketikkan di bagian tanda tanya, supaya saya terbaca karena saya akan fokus membaca. Nanti kalau sudah ada yang bertanya baru saya jawab. Jadi saya akan terus membaca. Umur kehidupanku di sana selama itu. Meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain.
Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu. Makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, aku mengingat banyak kehidupan lampau. Jadi Buddha ini, beliau mungkin satu-satunya makhluk dari 31 alam kehidupan ini yang mampu mengingat banyak sekali kehidupan dari pengembangan penyusutan itu di Asengkhaya itu. Sedangkan biasanya yang klien-klien saya alami itu ada sih yang mengalami sebelum before Christ, jadinya sebelum Masehi itu juga ada yang pernah sampai ke sana. Cuma jarang banget karena kebanyakan itu masalah mereka kan berasal dari satu kehidupan. Contohnya misalnya dari tahun sekitar 1600-an atau tahun 1200-an, tergantung masalah yang mereka alami. Jadi kalau saya itu bukan untuk riset, tetapi lebih ke healing, ke penyembuhan. Penyembuhan dalam arti begini, misalnya seseorang punya perasaan benci kepada seseorang yang tidak masuk akal. Saya pernah punya klien, seorang anak, dia bukan tinggal di Indonesia tapi di salah satu negara tetangga. Saya tidak sebutkan nama negaranya apa. Beliau itu datang diantar papanya ke saya. Katanya tinggal di negara tetangga untuk dijauhkan dari mamanya. Mamanya tinggal di salah satu kota di Indonesia. Dia bilang, papanya cerita di awal, karena biasa kalau klien yang muda datang ketemu saya itu ditemani orang tua, lalu saya ngobrol dulu sama orang tuanya. Dan papanya bilang, anak saya ini pernah hampir membunuh ibunya. Wah, papanya ini juga Buddhis dan dia mengerti betapa satu perbuatan karma buruk bila seorang anak membunuh ibu. Jadi papanya bilang, jangan sampai terjadi. Kalau kamu tidak mau tinggal di dekat mama kamu boleh pindah ke negara sebelah. Nanti kami akan datang menjenguk sesekali. Dan itu mereka setujui. Tetapi kalau anak ini pulang ke kota mereka atau ibunya datang ke kota anak itu, maka timbul lagi kebencian. Nah, ini kan sesuatu kebencian yang tidak masuk akal ya sebenarnya kalau kita pikir dengan logika. Tapi waktu itu saya menggali ke penyebabnya dan ternyata memang dari masa lampau, kehidupan lampau dia itu, dia dengan mamanya ini seringkali menjadi musuh. Seringkali dia menyakiti mamanya di kehidupan lampau. Dan mamanya juga seringkali menyakiti dia di kehidupan lampaunya. Jadi mereka berdua ini cekcok terus. Ya, jadi mengapa bisa begitu? Karena mohon maaf, jadi kalau yang mengetik pertanyaan, tolong pertanyaannya diketik di bagian tanda tanya karena saya sedang membahas, saya tidak membaca pertanyaan dulu, juga saya membaca suta. Jadi kalau saya melihat ada ada tulisan di tanda tanya merah, artinya di situ ada pertanyaan dan saya akan jawab pertanyaan itu. Nah, jadi diketahui setelah anak ini mengetahui bahwa dia seringkali menyakiti mamanya ini yang dulunya seringkali misalnya menjadi pasangan suami istri atau saudara dan mereka saling menyakiti. Jadi dia menyadari bahwa itu juga diawali dari kesalahan dia. Sejak itu kebencian terhadap mamanya hilang. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk healing yang sering terjadi. Atau yang sering saya temui juga, mengapa seorang istri yang sudah punya suami bisa jatuh cinta sama seorang wanita. Dia nggak ngerti kenapa saya bisa jatuh cinta sama sesama wanita. Ada juga seorang suami jatuh cinta pada pria lain. Padahal sebetulnya aslinya dia itu bukan gay dan bukan lesbian.
Jadi pada saat saya gali memorinya, memang mereka pernah bersama-sama di kehidupan lampau dan saling jatuh cinta. Biasanya satu laki, satu perempuan. Tetapi karena mereka berjanji nanti di kehidupan mendatang kita bersama-sama lagi menjadi pasangan, maka kemudian di kehidupan ini mereka bertemu kembali, mereka jatuh cinta lagi. Karena memang janji di kehidupan lampaunya itu adalah akan bersama-sama kembali saling mencintai. Nah, itu janji yang celaka. Malam semua yang baru bergabung. Tadi sempat mohon maaf nih, kadang-kadang saya terlewat pertanyaan. Jadi kalau bro dan sis yang mau bertanya boleh diketik. Nah, ada pertanyaan, ini saya jawab Bro William ya, karena kebetulan saya lihat message-nya masuk. Mau tanya, kalau kita meninggal apa langsung reinkarnasi atau menunggu waktu? Saya pernah dilihat masa lalunya, itu dulu hidup di masa kerajaan Cina. Pertanyaan saya itu selama itu gimana? Nah, kehidupan itu ya bro, bisa jadi itu di kehidupan manusia waktu di Cina. Kemudian bro mungkin lahir kembali di alam lain, entah jadi dewa, kalau bro baik di kehidupan zaman kerajaan itu, menjaga sila dengan baik, memberi gitu ya, banyak berdana, maka bro bisa lahir ke alam dewa setelah kehidupan di Cina kerajaan itu. Bisa jadi ke sana, atau kalau bro di sana melanggar sila atau pelit atau apa, maka jatuhnya ke alam menderita. Bisa jadi setelah itu, setelah kelahiran dari kerajaan Cina, bisa jadi bro masuk ke alam menderita, yaitu neraka, atau masuk ke alam binatang, atau jadi hantu, atau jadi asura, atau jin. Itu sangat mungkin. Makanya kenapa makhluk-makhluk di alam semesta ini tidak terhitung jumlahnya. Mungkin manusia bisa disensus, ketahuan jumlah manusia yang ada di Indonesia berapa, jumlah manusia yang ada di tiap negara berapa, itu bisa disensus. Karena manusia ada KTP, ada KK dan lain-lain. Tapi binatang itu tidak ada. Para dewa, para Brahma yang masuk di alam-alam Maha Brahma, di alam-alam 31 alam kehidupan ini, kan nggak tahu masuk di alam mana. Jadi seharusnya bisa digali lebih lanjut. Kalau sama saya sering kali tanda tanya tidak tampak. Oh oke. Biasanya mereka bisa juga ketik di sini. Tapi kalau di saya ada bagian tanda tanya. Gak apa-apa deh, kalau ada yang mau bertanya monggo silakan ya bro dan sis ya. Saya akan berusaha untuk membacakan pertanyaan. Jadi seperti itu bro William. Dari kehidupan satu, lahir dulu pindah kemana sesuai dengan perbuatan yang bro pernah lakukan di kehidupan itu. Nah itulah sebabnya itu tidak abadi. Kehidupan tidak ada yang abadi. Kita jadi manusia nih sekarang. Nanti berapa tahun lagi saat saya meninggal, saya pindah alam lagi. Entah di mana, sesuai dengan kebajikan yang saya lakukan di kehidupan ini. Ya, jadi harapan saya ini adalah kehidupan manusia saya yang terakhir. Karena capek muter-muter di samsara. Setiap hari pekerjaan saya nih bro dan sis ya, membawa klien saya mengerti kehidupan lampau mereka. Rata-rata mereka mau tahu tentang kehidupan lampau mereka. Jadi dengan membantu klien saya mengerti kehidupan lampau mereka itu membuat saya jadi lelah dengan banyaknya kehidupan. Ya, jadi dia melakukan itu seperti apa yang Buddha bilang di sutta yang ini. Melakukan ini, melakukan itu, makanannya ini, pengalaman kesenangan dan kesakitannya ini dan itu. Makanya kenapa sutta ini menjadi powerful, karena ada cara dan ada orang memang mempunyai kemampuan melihat kehidupan lampau dia lewat meditasi. Jadi kalau ada yang mau belajar melihat kehidupan lampau lewat meditasi, semangat meditasi minim sampai di anagami, baru saya ajarkan masuk ke past life. Kenapa harus di anagami? Karena kalau sudah anagami itu nggak mau tahu terlalu banyak kehidupan lampau lagi.
Tapi sebenarnya kalau ada yang mengganggu bisa dicari tahu ya. Vika Kurniawati, sis, dunia yang mengembang mengempis itu tata surya kita atau planet bumi? Tata surya, sis. Jadi bukan hanya di bumi, tata surya ini kan banyak sekali. Jadi kalau sis pernah melihat tentang 31 alam, saya punya bagannya. Jadi 31 alam kehidupan ini di sini disebutkan hurufnya agak kecil, jadi saya butuh pakai bantuan. Di sini ada Asengkaya. Nah, kalau di sini disebutkan AK, Asengkaya Kappa, CY Celestial Years, MK Mahakappa. Jadi di sini sudah disebutkan. Jadi yang Asengkaya itu adalah dari alam Brahma jana pertama. Ini 1/3 Asengkaya. Kemudian Brahma Purohita itu setengah Asengkaya. Alam Brahma Maha Brahma itu 1 Asengkaya. Nah, jadi luar biasa lamanya tinggal di sana. Jadi itu sebabnya hanya Buddha yang mampu melihat pengetatan dan pengembangan itu. Saya sendiri tidak pernah mampu melihat itu ya, karena juga karena saya pun sudah mengetahui ini dari suta-suta. Sebentar sebelum itu, jadi itu menjawab di tata surya ya sis ya. Sis Herlina, Bu Brenda, saya mau bertanya, jika tidak dianjurkan untuk berjanji bersama sebahat pasangan sebagai mungkin ya sebagai pasangan di kehidupan mendatang, apakah boleh berjanji ketemu sebagai keluarga? Boleh-boleh aja kalau mau, tapi ya sis bro, sorry, ini yang bertanya adalah sis Herlina. Kalau menurut saya kehidupan sekarang inilah kita berjuang untuk keluar dari samsara, meditasi untuk bisa tembus ke tingkat-tingkat kesucian berikutnya. Jangan puas hanya jadi manusia, karena janji itu bisa begitu kuat. Misalnya deh, sis nggak mau meditasi ya, sis janji sama pasangan nanti di kehidupan mendatang sebagai keluarga. Ya boleh aja, keluarga itu kan tidak hanya pasangan suami istri, bisa jadi orang tua dan anak yang saling sayang. Ada yang orang tuanya begitu sayang sekali sama anaknya. Ada anaknya juga yang begitu sayangnya sama orang tuanya. Itu karena mereka memang sering bersama-sama dalam banyak kehidupan begitu ya. Jadi kalau mau janji ketemu sebagai keluarga ya boleh-boleh aja. Tetapi saran saya jangan pakai janji deh. Karena janji itu ikatannya kuat banget. Jian Yu, Bu Brenda, apa benar jika kita meratapi pelanggaran sila kita itu malah menjadi benih karma buruk baru? Betul. Jadi begini, sebagai manusia, saya pun tidak luput dari melanggar sila. Kalau dulu saya tidak mengerti efek, makanya kenapa waktu di dalam seri-seri cinta yang lalu, saya pernah membahas bahayanya bila tidak mengerti akibat dari karma. Terutama karma buruk, perbuatan buruk, itu bahaya sekali. Jadi orang di sini itu melanggar sila semua. Nah saya pun karena dulu belum mengerti bahayanya, maka saya masih suka bohong dulu ya. Sebelum 2009 masih bohong, masih suka tepok nyamuk, masih suka matiin semut, masih mencuri sih enggak. Melanggar sila ketiga juga tidak, karena saya tidak berhubungan dengan suami orang. Kemudian sila keempat ya bohong, ya juga suka gosip, masih suka dulu. Kemudian sila kelima suka minum alkohol untuk menghangatkan badan waktu masih tinggal di Amerika. Nah itu masih, tapi karena dulu saya tidak mengerti, untungnya Bante Wimalaramsi Mahatera almarhum mengajarkan kami meditasi pemaafan. Karena apa? Kita kan tidak mengerti, makanya kita melanggar sila. Kalau kita udah ngerti terus kita langgar, kita itu bodoh bener. Tapi
kita itu bodoh karena kita tidak tahu. Ada bedanya nih, kita bodoh karena udah tahu tapi tetap kita lakukan, atau kita bodoh karena memang kita tidak tahu. Nah di sini kan ada awija dan ada ketidaktahuan ya. Kalau tidak tahu ya masih boleh dibilang ya oke lah, walaupun tahu kita tiap minggu baca ambil sila panatipata. Nah ini yang seru nih bro dan sis, ngomong soal sila. Waktu saya melakukan meditasi pemaafan, saya keluar tuh, saya memaafkan diri karena saya mau bersihin semua memori-memori buruk dari masa-masa lalu. Jadi saya melakukan meditasi pemaafan, dan salah satu pemaafan yang saya lakukan adalah karena melanggar sila. Apapun sila yang dilanggar itu muncul. Kemudian apa yang muncul? Waktu saya TK, masih kecil, saya memang Buddhis dari umur 6 tahun, dari TK, kelas 0 waktu itu, nggak bilang TK, kelas 0. Jadi waktu itu baru lagi baca Panatipata Wera Mani Sika Padang Samadhyami, ada nyamuk ditepok. Padahal baru baca itu Panatipata. Kenapa bisa begitu? Karena saya tidak memahami secara dalam apa arti tidak membunuh, menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Wah itu pemaafan tuh sampai bikin saya sedih banget. Kenapa bodoh ya, baru ngomong Panatipata tapi masih bisa tepok nyamuk. Karena tidak mengerti implikasi akibat buruk dari pembunuhan. Nah waktu itu saya memaafkan diri sendiri. Saya mohon maaf kepada makhluk apapun yang pernah saya bunuh, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga semua lahir kembali ke alam bahagia. Jadi memang betul apa yang bro atau sis Janyu bilang, jangan meratapi lagi karena kita sebaiknya melakukan pemaafan. Bro sis ya, jadi kalau kita melanggar sila di masa lalu ya kita maafkan kesalahan-kesalahan dulu karena kita tidak mengerti itu. Begitu. Oke, Bro Andri, sis kalau di 31 alam kehidupan, Sotapanna ada di tingkatan mana? Begini Bro Andri, yang saya ketahui karena saya belum meninggal di kehidupan ini, saya masih baru tahu Sotapanna itu tidak akan jatuh ke alam menderita lagi setelah kehidupan ini. Jadi ses paling aman itu adalah di Sotapanna, tingkat kesucian pertama. Ada di tingkatan mana? Ya kalau sekarang di kehidupan ini kita berjuang dan kita berhasil mencapai tingkat Sotapanna, kita masih manusia, terus jangan puas di Sotapanna, terus meditasi sampai ke Sakadagami, sampai ke Anagami, syukur-syukur bisa sampai ke Arahat. Ya, di tingkatan alam kehidupan itu tergantung dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia tidak akan terlahir ke alam menderita yang di bawah ini. Dia bisa jadi lahir jadi dewa. Kalaupun jadi manusia, dia akan bisa menjaga sila dia dengan baik, seperti itu. Jadi dari lahir itu udah memang anak ini anak luar biasa yang dia nggak mau melanggar sila. Kalau itu Sotapanna. Karena kalau melanggar sila itu katanya bisa menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa, katanya. Karena saya sudah tahu akibat implikasi melanggar sila, begitu ada hasil meditasi yang baik, saya sudah tidak lagi mau melanggar sila. Karena ngapain bohong, ngapain kita melanggar sila yang lain, gosip dan lain-lain. Jadi saya kalau ada orang mulai gosip, saya diam. Walaupun saya ada dalam satu pertemuan misalnya. Itu yang saya lakukan ya. Jadi ada di tingkatan mana ya, tingkatan itu dia, jadi Bro Andre, Sotapanna itu adalah salah satu hasil meditasi. Tapi menjadi Sotapanna itu juga bisa dialami bila seseorang mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, nggak lagi sambil korek-korek kuku. Kalau ada orang membaca sutta atau membahas Dhamma, kita memberikan perhatian penuh. Itu pernah ada selama saya menerjemahkan dan membantu sebagai kapia yang mulia almarhum Bante Wimala Ramsi di Indonesia. Saya itu kapia di Indonesia, jadi kalau di luar Indonesia sudah bukan saya. Jadi sewaktu kami retret,
ada satu orang luar, bukan orang Indonesia. Beliau itu datang retret. Pada saat itu saya lagi cukur, saya lagi sama Neri sementara. Dan beliau itu setiap malam Bante membaca sutta, dengarinnya itu benar-benar sungguh-sungguh memberikan perhatian penuh. Duduknya diam, dengarkan perhatian baik-baik, memberikan perhatian, telinga, mata, semua perhatian kepada sutta yang dibacakan. Di hari keberapa saya lupa pastinya, dia cerita dengan wajah yang luar biasa. Bante, saya mengerti, bla 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 bla. Wah, Bante bilang, congratulations, you have become a Sotapanna. Saya kaget, orang ini meditasinya masih baru, dia sudah UPK atau belum saya lupa. Tapi baru beberapa hari, tapi memang orang ini tidak hanya mendengarkan sutta saat Bante memberikan Dhamma Talk. Katanya dia itu udah sering mendengarkan Dhamma Talk yang Bante berikan lewat YouTube. Makanya dari luar negeri beliau datang ke Indonesia pengen ikut retretnya Bante. Nah, jadi ini orang satu-satunya yang saya ketahui. Memang menurut Bante Wim bisa orang menjadi Sotapanna itu kalau memberikan perhatian penuh pada Dhamma yang diajarkan. Dengarkan benar-benar, resapi Dhamma itu, maka itu bisa jadi Sotapanna. Dan ada satu bukti yang saya berani bilang karena saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Satu-satunya orang. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, Sis Herlina sebagai pasangan. Tapi tadi udah saya jawab ya Sis ya. Bro William, berarti reinkarnasi yang bisa dilihat hanya sebagai manusia saja, tidak, atau sebagai makhluk lain. Betul. Saya pernah beberapa kali, udah sering ya, menemukan klien datang dari alam dewa. Kemudian juga klien yang datang dari neraka, yang pernah masuk ke neraka. Saya belajar ada neraka dingin itu dari klien saya. Dulu saya tidak tahu ada neraka dingin karena sepanjang pengetahuan saya yang masih pendek waktu itu, ya sampai sekarang saya masih terus belajar. Saya baru tahu dari klien saya ada neraka dingin. Ini dinginnya luar biasa. Habis, jadi kan saya suka bertanya gitu ya, masuk kemana? Nah masuk tuh ke neraka. Juga ada yang sering jadi binatang, entah jadi angsa, entah jadi burung, entah jadi ular, jalannya begitu-begitu katanya. Entah jadi ulat, pernah ada entah jadi ayam, entah jadi apa. Itu binatang banyak sekali. Kemudian juga ada juga yang bisa masuk ke alam peta. Nah, kenapa dalam sharing saya di Cinta dan di Mana-Mana, saya sering bilang jangan melekat pada apapun, harta benda, keluarga, apapun itu tidak layak dilekati. Karena kalau kita melekat jadi peta atau hantu. Ya, jadi bisa itu. Kenapa saya bisa tahu ya? Karena klien-klien saya mengalami, oh alamnya seperti ini. Ya saya nggak sebut ya di sini ya, karena ini kan umum, nanti orang jadi tersugesti, tidak boleh. Jadi mereka alami sendiri, alamnya seperti ini, alamnya seperti ini. Nah saya tahu, karena udah pengalaman, saya belajar 22 tahun yang lalu, jadi pengalaman saya cukup banyak. Ada pula yang jadi jin. Oh kalau jadi jin itu sifatnya meledak-ledaknya luar biasa. Ya jadi banyak sekali. Jadi itu bro, tidak hanya manusia, tapi bisa makhluk lain. Sis Suliana Hong, halo sis. Nanti kita ketemu lagi bulan depan di retret ya. Sis, bagaimana kita bisa fokus meditasi dan bertekad untuk tidak lahir kembali, namun berada di kondisi harus fokus mencari uang untuk keluarga? Mengapa tidak? Jadi ini seringkali dikelirui, disalahpahami oleh perumah tangga. Nanti kapan-kapan saya cinta, saya akan mau membahas bisnis dan perdagangan secara dhamma. Bisa sis. Nah jadi kenapa? Contoh ya sis. Kan kita perumah tangga.
Kita tidak mungkin meditasi setiap saat dari pagi. Maksud saya tidak mungkin duduk meditasi dari pagi subuh sampai besok lagi, kecuali kita di retret ya. Nah, kita setiap pagi kita bangun, kemudian kita meditasi. Kemudian kita menjalankan kehidupan kita sebagai perumah tangga. Mesti masak ya masak, mesti cari uang ya cari uang, mesti menjemput anak sekolah ya jemput anak sekolah. Apapun tetap kita lakukan dan ingat untuk jaga sila selama kita melakukan pekerjaan kita. Gitu, tetap bisa sis. Nah, kemudian sore punya waktu dengarkan ceramah dhamma. Kemudian masih punya waktu duduk meditasi lagi selama sis bisa. Nah, tekadnya adalah untuk tidak terlahir lagi seperti itu. Jadi kalau setiap tahun kosongkan waktu 10 hari untuk pergi retret seperti yang sudah sis lakukan di retret lalu dan retret mendatang nih. Itu adalah hal yang baik. Terus meditasi, terus mengikis kilesa-kilesa kita. Jadi makanya kenapa kita itu bermeditasi ini untuk bisa mengikis kekotoran batin. Timbul sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung 6R kan. Kalau saya bisa 6R maafkan, sehingga perasaan itu tidak terus di sana dan tidak membawa kita terjebak lagi di dalam memori-memori kita. Kenapa? Ya tetap kita ada karma yang bekerja untuk kita, karena kita masih dalam pancakanda ini, dalam bentuk badan seperti ini masih ada karma yang bekerja. Walaupun seorang Buddha, beliau pun masih mengalami karma, hasil perbuatan buruk beliau di kehidupan lampau, sampai bisa teracuni, sampai bisa pinggangnya sakit. Itu masih ada kondisi karma, perbuatan buruk yang berbuah. Jadi kalau sis bagaimana bisa fokus bekerja, ya bisa tetap kerja, tapi jangan lupa meditasinya. Masa iya sih dalam 24 jam satu hari nggak bisa luangin waktu meditasi 1 jam minimal gitu ya? Pasti bisa. Jadi banyak waktu yang kita punya, kita bisa meditasi. Kemudian coba saya lihat lagi apakah Li Si Huang ini meditasinya agama Buddha atau bisa untuk umum. Kami di Yayasan Dhammasuka Indonesia mengajarkan meditasi ini untuk umum. Walaupun guru besar kita almarhum yang mulia Bante Wimalaramsi itu, beliau adalah seorang biku dan beliau membaca suta-suta atau suta-suta ini adalah kitab-kitab yang beliau tinggalkan untuk kami. Jadi tapi tidak harus menjadi Buddhis untuk meditasi, nggak ada. Bante mengatakan itu dan kami pun di Dhammasuka Indonesia welcome. Mau yang berjilbab datang welcome, mau yang mau agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, siapapun semua di welcome, kami terima. Dan ini yang unik, free of charge. Kenapa? Karena kami mendapatkan dana dari orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat dari meditasi ini. Mereka berdana ke yayasan. Jadi ini muter terus di situ. Ya, jadi seperti itu Sis Li atau Bro Li Si Huang. Saya nggak tahu ya, mohon maaf Bro atau Sis. Jadi boleh siapapun, tidak harus beragama Buddha. Bahkan kalau kita baca doa, kita akan bilang yang bukan Buddhis tidak perlu membaca 3 perlindungan, tetapi wajib mengambil sila, karena sila ini sama untuk semua agama. Ya, sila itu tidak membunuh, menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan asusila atau zina, tidak bohong, gosip, kata-kata kasar, memecah belah. Itu sila keempat. Dan sila kelima tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Sila keenam yang ditambahkan oleh guru besar kami adalah menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Nah ini kan semuanya bagus, semua agama sama, tapi supaya dipahami saja. Sis,
apakah orang yang sudah meninggal kembali jadi muda lagi? Maksudnya jadi muda nih, maksudnya apa nih? Setelah dia meninggal, kemudian dia kasih kita mimpi, gitu maksudnya Sis Lina Jo. Jadi betul, kalau seandainya dia menjadi dewa, lahir ke surga, maka wajah yang terlihat dia kasih lihat kepada kita itu adalah wajahnya muda. Begitu. Atau maksud Sis adalah orang yang sudah meninggal jadi muda dalam arti mudanya itu jadi bayi lagi lah. Iya, misalnya sudah meninggal di kehidupan sebelumnya, sudah tua misalnya di kehidupan itu, terus meninggal, lahir lagi dalam bentuk bayi lagi. Atau bayi itu bayinya bisa dalam bayi manusia, bisa bayi binatang, bisa bayi apapun. Tapi kalau dewa, yang unik dari dewa itu mereka tidak menjadi bayi, tetapi mereka itu menjadi muda. Ya, tampak wajahnya itu kelihatannya berbeda. Betul, memang itu bisa menjadi muda. Kalau beliau mau memberi penampakan kepada kita lewat mimpi kita. Bro William Chia, Bu, kalau meditasi apakah boleh di hotel? Kenapa tidak boleh? Meditasi itu boleh dimanapun. Karena ayah saya suka takut dan gak berani kalau meditasi di hotel gitu. Nah, bro, saya kasih tahu ya. Saya kan dulu sebelum pandemi saya sering keluar kota memberikan session di hotel. Jadi saya kalau masuk ke kamar hotel, kita kulonuwun dulu. Permisi, saya numpang tinggal di sini berapa hari. Mohon untuk tidak saling mengganggu. Kamu hidup di dunia kamu, saya hidup di dunia saya. Jadi kulonuwun dulu, permisi dulu. Sudah itu, saya bilang, setiap pagi saya meditasi untuk kebahagiaan semua makhluk, baik yang ada di sini maupun yang ada di alam semesta. Dan itu janji itu saya penuhi. Tiap pagi saya bangun pagi, jam 5 atau setengah 6, kemudian saya duduk di ranjang di hotel, kemudian saya memancarkan cinta kasih, welas asih, kemudian joy atau sukacita dan tenang seimbang atau UPK, metta karuna mudita UPK itu dalam bahasa Palinya. Itu yang saya pancarkan kepada semua makhluk di sana. Jadi mereka senang. Manusia ini tidak mengganggu, bahkan memberikan energi positif kepada mereka. Kalau mereka ikut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, bermeditasi di situ, maka dia lahir kembali ke alam bahagia. Itu kan kita mengkondisikan sesuatu perbuatan baik untuk makhluk itu. Ya, jadi kenapa tidak boleh saya meditasi pun tiap hari di kamar? Ya, kalau saya meditasi itu di ranjang, melonjor, seperti itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi dimanapun, apakah meditasi itu boleh di mobil? Sangat boleh. Tapi kalau ada yang nyetirin, ya. Jadi tapi kalau kita yang nyetir, kita pancarkan cinta kasih, kan bisa sambil nyetir. Ya. Jadi sehingga jalannya lancar. Kemudian di depan kita itu semuanya lancar dan baik. Saya kalau kasih kisi-kisi ya bro dan sis. Dulu waktu saya masih bawa mobil, saya seringkali memancarkan cinta kasih pada saat saya menyetir mobil. Kemudian masuk ke tempat parkiran, saya memancarkan cinta kasih. Semoga saya mendapatkan tempat parkir yang mudah. Gak lama betulan aja, ada mobil yang keluar, saya bisa masuk. Sering banget. Jadi ada salah satu teman saya bilang, dewa parkirnya udah sohib sama kamu katanya. Bercanda ya, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Dulu waktu saya masih nyetir, tapi sudah sejak 2017 itu saya sudah tidak lagi nyetir mobil karena saya jual mobilnya. Saya lebih nyaman duduk manis di taksi. Siu Chandriani, apakah jika kita melekat pada keluarga, bagaimana cara membantu jika keluarga terlahir di alam peta? Oh, banyak cara sis. Alam hantu nih maksudnya ya. Nah, satu hal, begitu keluarga kita meninggal, kita melakukan dana. Kan pada saat keluarga meninggal itu kita bisa mengundang biku
atau siapa kalau yang bukan Buddhis mengundang orang-orang yang bisa berdoa. Kalau yang Buddhis mengundang biku, kemudian berdana jubah kepada biku dan berdana keperluan biku, misalnya handuk, kemudian shampoo. Mereka biarpun gundul-gundul tetap pakai shampoo karena saya pernah digundul. Jadi saya tahu bahwa orang yang digundul kepalanya itu pun masih butuh shampoo, kalau enggak ketombean, berkerak gitu ya. Jadi shampoo, sabun, sikat gigi, cukuran, semua lengkap. Termasuk sandal kalau bisa. Jadi kita berikan, danakan lengkap pada saat kita mengundang anggota sangga, ya. Kemudian anggota sangga akan membacakan doa-doa. Kemudian nanti akan diberikan pamsukula gata, yaitu kain putih yang akan ditaruh di atas ini. Jadi seolah-olah yang berdana ini adalah yang meninggal, atas nama yang meninggal. Kemudian kita pelimpahan jasa setiap kali kita melakukan kebajikan untuk para keluarga. Kemudian juga pada saat hari malam kembang dan hari dikremasi atau dikubur, kita juga mengundang sangga dan kita tetap berdana. Kalau saya setiap saat ada anggota sangga yang datang waktu papa saya meninggal, saya beli jubah cukup banyak dan saya berdana jubah atas nama papa. Itu tiap pada saat di rumah duka. Kemudian nanti sembayang 7 hari, sembayang 14 hari, seperti itu. Sembayang 21 hari, 28 hari, 35 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Saya sampai saat ini bersama mami saya, kami masih melakukan pelimpahan jasa di hari meninggal almarhum papa saya. Jadi walaupun beliau ada di alam manapun, kami tetap melakukan pelimpahan jasa. Karena tidak ada salahnya, dimanapun beliau berada, mudah-mudahan kalau beliau memang menjadi dewa, bisa ikut bahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Apalagi kalau dia di alam peta, tentunya bisa terbantu. Itu dana fisik. Juga bisa dana, sis bisa ke Ehipasiko Foundation, pesan buku-buku, dan bisa berdana atas nama almarhum. Ada orang yang mau cantumkan foto almarhum, ditulis nama keluarganya siapa, dan buku itu dibagi-bagi. Boleh banget. Jadi seperti itu. Kemudian juga boleh berdana makan, boleh saat ini sekarang lagi Katina, bulan Katina untuk yang Buddhis, mau berdana jubah dan keperluan sangga di hari Katina ini atas nama almarhum keluarga yang meninggal. Kemudian nanti di bulan Patidana itu juga kita lakukan pelimpahan jasa. Setiap hari kita melakukan kebajikan, kita bisa melakukan pelimpahan jasa untuk keluarga yang mungkin saja lahir di alam peta. Bukan cuma kehidupan ini, bisa jadi makhluk-makhluk itu meninggal dari kehidupan-kehidupan lampau yang ada hubungan karma sama kita. Ya, jadi kita bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan jasa kebajikan. Selamat malam Sis Vanilai, Jianyu. Bu Brenda, ada yang bilang, jika seorang manusia tahu terima kasih dan humble, para dewa senang membantu manusia demikian. Apa benar? Benar banget. Tahu terima kasih, humble, jaga sila, sering berdana, kita akan dikelilingi para dewa. Karena kita melakukan kebajikan-kebajikan, para dewa itu suka sama manusia-manusia yang baik-baik, terutama yang suka meditasi. Kenapa? Waktu kita memancarkan cinta kasih, welas asih, joy, dan juga tenang seimbang, mereka juga mendapatkan energi positif itu. Mereka jadi membantu kita juga. Benar-benar banget. Nah, jadi banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Para dewa ini bisa menjadi guardian angel kita. Nah, kalau yang mau tahu tentang guardian angel, saya pernah bahas di seri cinta yang sebelumnya. Silahkan dicari di YouTube, ada di saya punya itu juga ada di IG saya. Jadi IG live itu saya rekam dan ada tentang guardian angel. Bro William, Bu, apa boleh baca parita di kamar? Mengapa tidak, Bro William? Baca parita itu boleh di kamar, boleh di kantor, boleh di
boleh di sekolah, boleh di mobil. Ya, jadi tidak ada masalah baca parita dimanapun. Yang penting tujuan kita apa baca parita, kita mengerti adalah untuk mengingat kembali apa yang tertulis di kitab-kitab suci itu. Ya, dan kita mempraktekkan sebagai murid Sang Buddha. Kalau kita adalah murid Sang Buddha, kita praktekkan pesan-pesan yang beliau tinggalkan untuk kita. Pesan yang sangat berharga. Jangan melakukan kejahatan. Artinya jaga sila. Tambahkan kebajikan. Memberi. Ya, sucikan hati dan pikiran. Meditasi. Cuman itu. Tugas kita jadi manusia itu ya sebagian besar adalah itu yang kita bisa lakukan. Jadi itu adalah pesan yang kita bisa lakukan. Kemudian masih ada lagi nggak? Rudy Ahau, yang paling bagus apa Ci? Apa nih maksudnya? Yang paling bagus apa nih? Apa ya maksudnya ya? Mohon maaf Bro Rudy, boleh tolong diperjelas, saya nggak nangkep. Sis Lili, selesai meditasi kita juga bisa melakukan pelimpahan jasa. Iya, benar banget. Makanya kenapa setiap selesai meditasi kita berbagi jasa, ya, melimpahkan jasa kebajikan itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena pada saat kita bermeditasi, pikiran kita kan positif. Tentunya kita memancarkan energi-energi cinta kasih, welas asih dan lain sebagainya. Kemudian jasa ini adalah jasa besar untuk para makhluk yang ada di seputar kita, untuk kita juga. Dan itu kita bisa limpahkan. Bro Rudy, sebelum saya akhiri, boleh tolong diperjelas apa yang maksudnya paling bagus. Juga boleh function, saya hampir lupa satu hal. Melepas ikan, ya. Saya lebih suka menyarankan orang untuk melepas ikan. Karena waktu kita melepaskan ikan itu kita tolong, mau digoreng jadi nggak jadi, kita menyelamatkan nyawa. Kemudian yang paling bagus itu ikan itu kalau sudah mau dipotong kita selamatkan dan kita lepas. Ya, jadi itu pun bisa melakukan function atau melepas makhluk, melepas nyawa, terutama ikan, jangan burung. Karena burung itu kan sebenarnya nih bro dan sis, burung itu kan yang biasa ada di kandang-kandang abang-abang itu adalah burung pipit, burung sawah. Mereka lahir di seputar sana, hidupnya di seputar sana. Ditangkep, dibawa ke Jakarta atau di kota-kota lain. Kemudian dilepas di kota. Mereka bisa hidup nggak? Sulit. Karena apa? Mereka tidak terbiasa hidup di kota. Mereka terbiasanya hidupnya di sawah. Nah, kita bukan nyelamatin, malah kita bisa melukai mereka. Kalau mereka nggak bisa cari makan, pada saat mereka tinggal dilepas di kota, itu bisa mati burung-burung itu. Ya, jadi jangan lepas burung. Apalagi yang mau bertanya, pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa yang terbaik. Oh, maksudnya pelimpahan jasa kan saya setiap selesai cinta, saya melakukan berbagi jasa, itu kan salah satu bentuk pelimpahan jasa. Ya, jadi pelimpahan jasa ini kita bisa lakukan setiap kali kita melakukan kebajikan. Apapun kebajikan, misalnya bro itu habis memberi makan, berdana makanan kepada orang yang membutuhkan di jalan. Misalnya di rumah kita tahu nih si mbak masak buat, harusnya masak buat 5 orang. Tapi dia masak nasinya banyak banget. Buat 10 orang, kita bisa bilang, Mbak, bungkusin nasi, terus tambahin telur, diceplok, terus ditambahin sayur-sayur yang Mbak masak, masukin, bungkusin, nanti saya akan bawa, kasih sendoknya ya, gitu. Sama kasih gelas air minum 1 gelas, supaya orang yang butuh habis makan dia bisa punya air minum, seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam kantong kresek, nanti di jalan ketemu tukang parkir, ketemu satpam, ketemu siapapun, kita bisa kasih. Ya, itu pun bisa dilakukan. Jadi pelimpahan jasa kebajikan-kebajikan ini bisa dalam bentuk segala hal.
Sis, Bro Forte, oh Bro Hedi. Apakah meditasi pemaafan bisa dilimpahkan jasa-jasanya juga? Mengapa tidak, Bro? Meditasi pemaafan juga salah satu bentuk kebaikan. Karena apa? Kita memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalah pengertian yang pernah kita alami, yang kita pikirkan, berbuat, atau berucap. Itu kan kita memaafkan, dan itu adalah satu jenis kebajikan. Tentunya bisa kita limpahkan. Jadi kalau saya itu apapun kondisi yang saya lakukan, mau meditasi pemaafan, mau meditasi dari cinta kasih ke tenang seimbang sampai kepikiran dan selanjutnya, itu saya selalu melakukan itu. Ya, jadi bisa tentunya meditasi pemaafan dilimpahkan jasanya. Vika Kurniawati, berarti tidak harus jadi Buddhis ya untuk melakukan pelimpahan jasa. Enggak lah sis, nanti sis simak ya cara saya membaca pelimpahan jasa ini. Jadi saya tidak ada sebut sesuatu yang ada, cuma yang saya sebut ini makhluk-makhluk yang di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa. Itu kan semua makhluk-makhluk yang ada. Ya, berbagi jasa kebajikan ini, semoga mereka terus melindungi apa yang kita ingin mereka bantu lindungi. Kebenaran, ajaran, dhamma, itu semua adalah satu bentuk kebaikan. Semoga mereka melindungi Indonesia. Semoga Indonesia ini kita tidak ada masalah di dalam Indonesia. Seluruh dunia, semoga yang perang itu cepat selesai. Seperti itu, boleh, nggak harus Buddhis untuk melakukan pelimpahan jasa. Siapapun boleh, diizinkan. Nggak ada yang bilang, oh kamu mesti jadi Buddhis dulu baru boleh. Nggak ada yang bilang begitu. Jadi siapapun, kepercayaan apapun yang Sis Vika miliki tidak menjadi masalah untuk pelimpahan jasa. Sis Lili, akhirnya terkait function burung, saya dapat jawabannya hari ini. Kemarin pas di Wihara Dhamma Cakra lihat tukang burung, niatnya mau discuss sama Mam Brenda. Iya itu sis, yang saya bilang tadi, burungnya kan ya, jadi sis udah dapat jawaban, saya nggak usah bahas lagi ya. Dokter Gigi MZ, apakah orang biasa mampu melihat apa ya KEDH? Apa maksudnya? Mohon maaf saya kurang paham. Orang biasa mampu melihat ke DH. Apa ya? Boleh tolong diketik lagi. Bro Rudi Ahau. Ci, kalau sembahyang di altar, apakah membuat buah karma baik berbuah? Karma itu kompleks, bro. Saat kita mau jadi begini. Kita berbuat baik itu jangan pakai pikiran, oh saya pasti nih abis begini pasti saya dapat ini. Itu namanya ada pamrihnya. Jadi jangan pamrih ya. Kita berbuat baik aja. Kenapa? Kita ini numpukin, tabungin banyak-banyak deposito karma baik kita. Karena ini akan menolong kita someday, satu hari. Kita lagi butuh, tiba-tiba ada aja yang bisa ngasih. Kita lagi butuh uang, ada aja yang ngirim dana. Bisa begitu. Jadi nggak perlu dikondisikan membuat buah karma baik berbuah, dimanapun itu akan berbuah. Makanya kalau saya itu seringkali berdoanya begini, semoga jasa kebajikan yang kamu lakukan berbuah indah di waktu yang tepat. Karena kadang-kadang kita lagi banyak makanan, datangnya makanan juga. Kan kita nggak butuh sebenarnya makanan itu ya. Tetapi misalnya kita lagi sakit, ada yang kirim obat, ada yang kirim uang untuk ke dokter, ada yang kirim apa, buah-buahan. Itu kan berbuah indah di waktu yang tepat pada saat kita butuh. Contoh baru kemarin, saya dikasih buah kinkit. Jeruk kecil-kecil tuh yang bisa digigit, yang manis, itu sangat membantu untuk tenggorokan saya. Cici saya yang kirim. Kok Ci tahu saya lagi butuh? Iya, karena saya dengar dari mami kamu lagi sakit tenggorokan. Nah itulah berbuah indah di waktu yang tepat. Nah pertanyaan terakhir ya, dari HP
Ci, gimana caranya supaya di next life kita tidak bertemu lagi dengan orang yang pernah menyakiti kita? Yaitu melakukan memaafkan. Pemaafan, meditasi pemaafan ya bro atau sis ya. Jadi bukannya amit-amit loh. Di dalam amit-amit itu ada kebencian. Amit-amit, gak mau lagi ketemu sama orang itu. Saya jamin pasti ketemu. Karena di dalam amit-amit masih ada kebencian gitu. Dokter Gigi MZ, kehidupan lampau. Apakah manusia bisa melihat kehidupan lampau? Ya bisa. Di session saya itu, saya adalah seorang regression hipnoterapis. Jadi saya seringkali membawa orang mengerti kehidupan lampau mereka melewati hipnoterapi seperti itu. Sanjaya Anjalitur, wah ini makin malam makin banyak yang nanya. Padahal mau saya selesaikan, saya kasih jawab deh. Kehidupan lampau. Oke. Malam sis mau tanya, saya baca Parita Patidana setelah baca. Kok mimpi saya menjadi seram ya, dan seperti minta tolong gitu di mimpi saya. Dan papa saya tiba-tiba di kasurnya ada yang gebrak gitu malam-malam. Oh, jadi begini. Bisa jadi pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita di masa lalu, misalnya jadi hantu, atau jadi jin, atau jadi apa, mereka bisa datang kepada kita sebetulnya mengucapkan terima kasih. Makanya kita pada saat kita melimpahkan pelimpahan jasa itu kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Jadi baik di kehidupan ini maupun kehidupan lampau seperti itu. Supaya yang di kehidupan lampau itu juga kebagian. Karena kalau kita cuman bacain buat si X, nah dia denger, dia nggak kebagian, dia bisa marah. Bisa malah mengganggu, nah gitu. Itu maksudnya mungkin ya. Oke, Sis Jani, malam Sis Brenda, wah gawat saya sering amit-amit. Pemaafan sis, jangan amit-amit, pemaafan, legowo bahwa sis mengalami sesuatu karena sesuatu perbuatan yang pernah sis lakukan kepada dia dulu di kehidupan lain yang sis tidak ingat. Makanya sis mengalami penderitaan. Jadi kita memaafkan, dan pada saat kita memaafkan kita namerkan kebencian-kebencian itu sehingga kita itu pada saat kita ketemu orangnya lagi itu udah nggak ada lagi rasa benci atau sakit hati atau marah atau apapun. Rudi Ahauci, buah karma baik gimana caranya berbuat tuntas? Wah, banyak-banyak kebajikan deh bro. Bro itu apapun kebajikan. Contoh singkat, ini terakhir ya saya jawab, mohon maaf waktunya sudah jam 8 lewat. Suami saya waktu kita masih baru pacaran, Scott, waktu itu masih di Amerika kami tinggal. Dia itu di jalan, waktu itu kan belum COVID. Jadi dia pungut, paku dikantongin, ada plastik di jalan dia buang ke tempat sampah. Saya mikir, ini orang kok kayak pemulung ya gitu. Tapi dalam pikiran itu saya tanya, kenapa kamu simpan paku? Oh iya, nanti ini saya buang, paku itu karatan. Paku ini udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau ini kena orang bisa tetanus, bisa celaka. Jadi saya simpan dulu, saya cari sampai ketemu tempat sampah. Kebajikan-kebajikan kecil seperti itu dia lakukan bro dan sis. Jadi dia bule, dia tahu karma. Jadi dia bilang apapun yang bisa saya lakukan supaya orang lain tidak celaka. Itu yang ada kebaikan dalam pikiran dia. Sehingga perjalanan dia itu baik, lancar. Dia datang ke Indonesia, dia langsung punya pekerjaan sebagai guru di sekolah Narada. Juga mengajar sesekali di sekolah Dhamma Putra sebagai guru pendatang. Kemudian dia jalan hidupnya itu baik dan lancar. Hidup di Indonesia, ini kan surga ya. Di Indonesia ini kan kita seperti surga. Dia bisa makan enak, bisa makan makanan Indonesia yang dia suka. Memang saya udah latih waktu kami di Amerika. Jadi dia itu kebajikannya tiap dia bisa lakukan, dia lakukan. Misalnya saya mau berdana
nasi bungkus. Waktu itu saya ikut Bro Jeffrey yang tiap hari berdana. Tapi sekarang di DSI Center kami juga sering bagi nasi bungkus. Jadi saya ikut dana di DSI Center. Nah dia ikut, mama saya ikut dana. Nanti di DSI Center yang membagi-bagikan seperti itu. Jadi setiap saya ada kesempatan kebajikan, saya tanya mau nggak ikut dana. Saya tanya keluarga-keluarga saya, yang mau monggo silakan, gitu ya. Oke, jadi sharing Dhamma hari ini pembahasan tentang reinkarnasi versus kehidupan lampau, kehidupan ulang dan lampau saya sudahi malam ini. Minggu depan di seri Cinta kita akan punya tamu, yaitu seorang remaja yang luar biasa. Jadi saya tidak kasih namanya dulu, biar bro dan sis bertanya-tanya siapa ya tamu saya minggu depan, karena beliau ini luar biasa. Sekarang sebagai ketua Twin Youth Camp. Jadi kita Yayasan Dhamma Sukha Indonesia akan mengadakan Twin Youth Camp untuk remaja usia SMP dan SMA. Jadi mohon maaf yang SD belum bisa ikut, dan yang sudah kuliah nggak bisa ikut lagi karena ini waktunya untuk SMP dan SMA. Yang udah dewasa ikut saya aja 10 hari di Bali ya. Saya akan membimbing retret di Bali tanggal 9 sampai 19. Oh iya, saya juga akan kami diminta oleh sekolah Narada untuk membimbing meditasi untuk anak sekolah kelas 7 tanggal 23 dan 24 minggu depan. Tapi saya rasa tanggal 22 sekarang tanggal 15, tanggal 22 saya masih bisa punya bintang tamu yang akan membahas TYC. Kemudian tanggal 29 saya masih ada di Cinta. Sampai terakhir saya mengisi Cinta tahun ini di tanggal 6 Desember. Karena tanggal 8 Desember saya sudah berangkat ke Bali untuk membimbing retret tanggal 9 sampai 19 Desember. Kemudian 20 saya off, rata-rata dari 13 sampai akhir tahun saya off. Karena saya juga akan ikut membimbing TYC, Twin Youth Camp di Jana Manggala tanggal 24 sampai tanggal 29, dan kita akan ada bakti sosial di akhir retret di TYC. Fun banget deh untuk bro dan sis yang punya anak, keponakan, cucu di usia SMP SMA, silakan bergabung. Seri Cinta malam ini saya sudahi dengan berterima kasih kepada semua yang sudah hadir mendengarkan sharing malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir di sini maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia yang sedang dalam konflik. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa hari Rabu depan di seri Cinta 119 yang akan membahas tentang Twin Youth Camp. Sampai jumpa di Rabu depan. Selamat malam.